Ini merupakan proses penangkapan pelaku pembunuhan seorang ibu pemilik warung di Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan yang dilakukan tim gabungan dari Polsek Sukarami dan Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin setelah 4 jam kejadian. Saat ditangkap, pelaku tidak melakukan perlawanan. Pelaku diketahui berinisial MRA, seorang pelajar SMK berusia 18 tahun. Dari penangkapan itu, polisi menyita sebilah pisau dapur yang digunakan untuk membunuh korban. Menurut polisi, pelaku awalnya mencekik korban hingga pingsan, lalu mengambil pisau dapur milik korban dan menusuk leher korban dari belakang. Peristiwa tragis ini terjadi di dalam rumah korban saat pelaku masuk diam-diam. Tak hanya membunuh, pelaku juga mencuri uang warung milik korban serta beberapa makanan ringan. Usai melakukan aksinya, pelaku mencuci pisau dan meletakkannya kembali di dapur guna menghilangkan jejak. Karena seiring waktu yang ada, korban ingin memasuki dalam rumahnya menuju ke depan kamar mandi. Tanpa diketahui oleh pihak korban, tersangka mengikuti langkah korban di dalam rumah di kamar mandi tersebut. Dan spontan mendekati kamar mandi, korban dilakukan pemintingan di leher yang pada akhirnya menyebabkan korban tidak bisa bernafas, tidak berdaya, yang pada akhirnya terkulai lemas. Kemudian tersangka menyeret korban menuju ke kamar pribadinya, dan disitulah spontan tersangka mengambil pisau milik korban yang ada di dapur, kemudian menghujamkan sebanyak 8 titik di bagian leher belakang. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan dipicu emosi pelaku yang kesal karena tidak diberi utang rokok dan sakit hati setelah disebut miskin oleh korban. Karena aku dendam, bukan dendam sih Pak, gara-gara sakit hati deh dikatanya. Dikatain apa? Nah, aku kan utang Pak, utang rokok Surya sebatang. Nah, uji, kawan uji yang kemarin belamunian kau bayar uji, awak miskin kawan dikatanya. Sakit lah masih kacak tahan Pak ya jago. Ya sudah Budi, dah usahlah jago. Nah, dah lembut aku tuh Pak ya. Nah, ambil lah uji. Nah dikasih lah seneng Pak aku tuh Pak. Malah dia agaknya Pak, ibaratnya ini rokok Pak. Ini kan yang ditariknya lagi. Wah, jago. Ya sudah Budi, dosa lah jago Budi. Dem, duduklah aku nih Pak. Ngoceh-ngoceh dia tuh Pak, ngomongnya kuntilanak lah inilah segala macam Pak. Keluarga lo, kata-kata kotor tuh Pak. Pak, sakit hati Pak aku tuh Pak. Aku nyingok Pak nyingok ada uang dah apa kata Pak di depan tuh. Nyingok aku. Nah, Budi tuh pas masuk ke dalam. Aku cekek lah Pak, gara-gara aku tuh kesel, emosi Pak. Habis kau cekek? Habis aku cekek, tidak apa-apa ya kecekek kan. Pingsan itu Pak sama gue. Pingsan. Ujung lagi Pak, nyampak kena cak meja, sudut meja itu matanya yang sebelah sini. Nah sudah terkuntuk gue ini. Pakai ini, pakai tangan. Oh, ke lantai? Lantai ya Pak. Nah, aku tuh nengok Pak. Nah, aku tuh takut Pak agak ketahuan apa mana Pak Jadi cocok Pak kayak harus. Pakai pisau. Kau bawa dari rumah pisau? Tidak, pisau itu dari rumah Budi itulah. Dari rumah Budi itulah. Pisau itu dari mana? Dari warung apa dari dapur? Bukan, dari dapur Pak, dari wadah-wadah sotel, wadah-wadah kaca tip. Berarti kau masuk ke rumah korban itu? Iya Pak. Ke dalamnya? Ke dapurnya kau ambil pisau itu? Dapur itu dekat Pak. Oh dekat? Iya Pak. Dari warung ke dapur itu dekat? Iya dekat. Nah terus tuh cuci lah Pak pisau itu Pak di WC. Dan tuh kutaruh pisaunya tuh kutaruh di pojok ini rak piring. Pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya korban Turyati, 56 tahun yang sehari-hari membuka warung di rumahnya, ditemukan tewas di dalam kamar pada Senin petang 5 Mei 2025 lalu. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.